وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وإياتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah dengan pujian yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur, lisan kita senantiasa berzikir, dan badan kita senantiasa beramal, mendirikan segala kewajiban dan amalan-amalan yang dianjurkan. Semoga syukur kita diterima Allah SWT, sehingga nikmat yang sudah kita dapat Allah lebihkan lagi berlipat-lipat. Mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa pula menghiasi majlis kita kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahlul bait, para sahabat, para tabi'in, serta siapapun yang setia mengikutinya sampai akhir masa. Doa kita pula untuk para orang tua kita, ayah, mak, karib kerabat, andai tolan dan sahabat, serta para guru, alim ulama yang telah mendidik kita. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayah sampai husnul khatimah, dan yang telah mendahului mudah-mudahan Allah berikan limpahan ampunan, luasnya rahmat, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Dan semoga di akhirat Allah kumpulkan kita bersama mereka di dalam surga yang penuh nikmat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya imam kita Al-Muzani dan gurunya Asy-Syafi'i rahmatullahi alal jami'. Ma'asyiral kiram, sudah beberapa pertemuan kita berbicara tentang Imam Al-Muzani rahimahullah, sahibu Ar-Risalah, dan berbicara tentang beliau selalu melahirkan faidah-faidah, pelajaran-pelajaran berharga, karena keterikatannya dan kedekatannya dan persahabatannya dengan Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Dan beliau dah yang terkenal banyak mengkhidmat mazhab gurunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti yang diakui oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri, innal muzaniyya nasiru mazhabi, innal muzani nasiru mazhabi. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah sendiri sangat berpengaruh kepada pribadi Imam
Al-Muzani rahimahullah, seperti yang sudah kita dengarkan pada pertemuan sebelum ini di awal bulan yang lalu, bahwa Al-Muzani dilarang oleh gurunya Asy-Syafi'i untuk mendekati ilmu-ilmu kalam, karena membuat yang terang jadi kelam. Dan itu diakui oleh orang sebesar Imam Al-Muzani sendiri. Hampir-hampir saya meninggalkan agama saya. Hampir-hampir saya ragu dengan Islam saya, akibat bertemu dengan orang-orang yang ahli syubhat tersebut. Bagaimana dengan kita yang hanya lemah-lemah seperti ini? Quran tidak hafal juz 30, hadis juga tidak hafal hadis 40. Tiba-tiba berhadapan dengan orang-orang yang ahli beretorika dan ahli pula berlogika. Tentu kita akan dibuatnya terkesima dan tak ada hujjah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya Imam Syafi'i sendiri yang menyelesaikan dan membersihkan kembali muridnya Al-Muzani rahmatullahi alaih, dan diarahkannya kepada mempelajari sesuatu yang bila salah tidak membuat keluar dari Islam, atau tidak membuat jalur lain dan aliran keagamaan baru. Tentang suatu hukum fikih. Ya, salah berfatwa adalah hukum fikih, tapi tidak melahirkan aliran keagamaan. Tapi kalau salah berfatwa dalam ilmu keyakinan, seperti keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang Rasulullah, keyakinan tentang orang-orang saleh, para aulia Allah, ini akan melahirkan aliran-aliran penyimpangan. Misalnya orang ditanya tentang fatwa, boleh tidak nikah? Misalnya kan, nikah dengan niat talak misalnya. Masalah khilaf di antara ulama. Lalu difatwakan oleh seorang boleh, ternyata salah. Itu tidak membuat dia keluar dari agamanya dan tidak membuat aliran baru dalam agama. Tapi kalau ditanyakan Allah di mana? Lalu jawab Allah di mana-mana. Allah, atau dia jawab Allah tidak tahu entah di mana. Allah tidak boleh di mana-mana, atau ada di mana-mana, maka masing-masing membuat aliran baru dalam agama. Maka Imam Asy-Syafi'i larang muridnya Al-Muzani untuk ikut-ikut dalam membahas masalah tersebut, yang memang as-salafus salih menghindari membahas itu. Bukan karena tidak paham, bukan karena tidak cerdas, tetapi Nabi mereka yang super cerdas tidak menganjurkan mereka untuk memperdalam masalah itu. Karena yang disuruh bukan mendalami, tapi mengimani. Jadi disuruh bukan menyelam terlalu dalam sampai lomeh, tapi adalah mengamalkan dalam bentuk amalan nyata. Ini yang perlu. Habis berdebat tentang solat berjamaah sunat atau wajib, akhirnya solat berjamaah tidak jadi. Habis berdebat tentang poligami dianjurkan atau tidak, ujung-ujungnya tetap juga tidak. Berdebat tentang masalah, kita sebut tahu sih. Kalau banyak cerita tidak jadi dulu. Kan aku sebut banyak debat dah tidak jadi. Tentang ini dan itu, tapi tidak jadi. Tapi adalah dapat satu ilmu dan diamalkan, itulah yang diajarkan Nabi SAW. Ini ajaran Nabi SAW. Jadi kecerdasan sahabat bukan dibuktikan dengan banyak berdebat, tapi kecerdasan sahabat adalah dengan banyak berbuat. Dengan banyak berbuat. Oleh sebab itu, tidak banyak buku karangan mereka yang panjang.
Tapi kalau kita bukunya panjang, daftar amalnya pendek-pendek. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagai pelengkap kita sebutkan bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sangat dekat dengan muridnya ini, kemudian ditutup dengan wasiatnya nanti kepada Imam Al-Muzani rahimahullah, dan bagaimana Al-Muzani mengkhidmat mazhab imamnya atau gurunya Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, As-Subki menyebutkan Al-Muzani sebagai murid level 1 atau ring 1 dari murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Wa qad tafarrasa Asy-Syafi'i fihi al-ilma. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah punya firasat bahwa Al-Muzani adalah orang yang akan diberikan ilmu. Dan firasat orang-orang saleh itu, orang beriman itu, ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi firasat Imam Asy-Syafi'i rahmatullah bahwa Al-Muzani akan diberikan ilmu. Dia katakan, la tudrikanna zamanan takunu aqyasa ahli zalika zaman. Nah, engkau akan sampai pada satu zaman, di saat itu engkaulah yang paling ahli menggunakan qiyas, yakni ijtihad dalam ilmu fikih. Aqyas, kalau dikatakan si fulan aqyas, artinya orang yang paling ahli berijtihad. Karena bisa menganalogikan masalah-masalah yang bisa dianalogikan dengan dalil yang satu bisa melahirkan istinbat hukum yang bermacam-macam. Itu adalah disebut dengan aqyas, minal qiyas. Ma'asyarul kiram, akan engkau dapatkan suatu zaman engkau adalah orang yang paling ahli qiyas di zaman itu. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala disebut sebagai imam yang paling ahli dan paling dalam fikihnya karena memang banyak menggunakan qiyas. Walaupun tidak semua qiyas itu benar, karena qiyas itu terbagi kepada bermacam-macam seperti yang disebutkan oleh para ahlinya. Wa wajjahahu ila dirasatil fiqh. Oleh sebab itu Imam Asy-Syafi'i mengarahkan Al-Muzani untuk belajar fikih. Wattakhassus fihi, dan untuk mengambil spesialisasi itu, fokus kepadanya. Wa naha an istighali bi ilmil kalam, dan dilarangnya untuk berkecimpung dengan ilmu kalam, khasyatal wuqu'i fi dhulumatis syakki war raib, karena dikhawatirkan nanti dia itu terjerumus ke dalam gelapnya keraguan dan kebimbangan. Kalaulah orang-orang yang besar-besar seperti Al-Karabisi, Al-Walid Al-Karabisi, induknya Al-Mutakallimin di masa Imam Asy-Syafi'i atau sebelumnya, atau di masa Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, di akhir hayatnya memanggil anak-anaknya, keponakannya, karib kerabatnya, dan murid-muridnya. Lalu dia katakan kepada mereka, Ata'lamuna kaifa ana fikum? Kalian tahu kan bagaimana posisi saya di depan kalian? Mereka jawab, iya. Ada enggak orang yang lebih ahli tentang ilmu kalam dari saya hari ini? Jawab mereka tidak. Kalau idza usikum atau idza wasaitukum bi syai'in ataqbalun, kalau saya wasiatkan kalian sesuatu, kalian mau menerima? Qalu bala, enggak mau. Alaikum bi tariqati ashabil hadis. Alaikum bi tariqati ashabil hadis. Hendaklah kalian mengikuti caranya ahli hadis. Ahli hadis bagaimana?
tidak membahas karena sudah paham langsung diimani. Kalau ahli kalam meragukan lalu dibahas, akhirnya bimbang dan ragu. Makanya pembesar-pembesar ilmu kalam diriwayatkan seperti Imam Al-Ghazali, Imam Ar-Razi dan sebagainya ilmu kalam. Dulu sebelum ada ilmu itu, para sahabat tak berdebat tentang ayat-ayat sifat Allah. Tak berdebat tentang azab dan nikmat kubur. Tak berdebat kecuali hanya sekedar belum sampai dalilnya atau salah sedikit memahaminya. Tetapi setelah ditunjukkan pemahaman Nabi SAW, hilang perdebatan itu. Semisal Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkeyakinan Nabi melihat Allah di malam Mi'raj. Di malam Mi'raj, di Sidratil Muntaha. Lalu dia sampaikan di Masjid Nabawi dekat Raudhah Asy-Syarifah, terdengar oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari balik kamarnya. Dia bilang, "Kadzaba Abu Abdurrahman. Salah kamu hai Abu Abdurrahman. Laqad sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik." Kamu salah wahai Abu Abdurrahman. Saya telah menanyakan Nabi alaihi salatu wasallam tentang masalah tersebut. Faqal, lalu dia jawab, "Nurun anna ara." Yang saya lihat adalah hijabnya cahaya, bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hilanglah perdebatan itu dengan datangnya keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Selesai. Ketika Nabi memberitahukan bahwa orang-orang beriman nanti di surga dapat nikmat yang lebih nikmat dari surga, yaitu melihat Allah tabaraka wa taala. Tidak ada orang yang mendebat Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai lahir pula ilmu kalam, sehingga mereka mengatakan tidak mungkin Allah dilihat. Sebab kalau dilihat pasti berarah. Kalau berarah sama dengan makhluk. Dan seterusnya. Akhirnya berdebat orang sampai hari ini, Allah antara dilihat atau tidak. Mengikut kepada Al-Quran, wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu wajah berseri-seri kepada Rabbnya melihat. Kemudian dalam hadis sebutkan, innakum latarawna rabbakum kama tarawna al-badra kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamun. Kalian akan melihat Rabb kalian jelas seperti jelasnya kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Tidak ada pelindung dan tidak ada mendungnya. Nah, Ahlus Sunnah, Ahlul Hadis ketika mendapatkan berita ini, mereka percaya dan yakin bahwa Allah pasti dilihat. Dengan cara apa? Kita tidak tahu caranya. Karena tidak diberikan tahukan oleh Nabi SAW. Apakah kalau tuan-tuan dijanjikan masuk surga? Pasti masuk surga. Perlu lagi nanya, Bapak Coro? Perlu ditanyong lagi? Haji dijamin masuk surga. Tanyong oleh Bapak Coro? Hah? Tidak usah ditanya. Lah jangan lihat suara masuk surga. Apa ditanyong oleh? Di surga dia beri berita bahwa kita akan melihat nikmat yang lebih besar dengan melihat wajah Allah SWT. Gimana caranya? Kenapa tanyakan? Nak bukti fisik, urus SPP dia ke akhirat. Kalau tidak, hanya sekedar keraguan. Ya kalau yang menolak tidak punya bukti. Yang menerima ada dalil. Yang menolak tak punya bukti untuk menolak. Apa dasarnya? Mengkiaskan kepada makhluk, kias ma'al farid. Ini adalah kias yang rusak. Sedangkan yang memberitahu tentang itu Allah dan Rasul yang pasti benar. Allah yang memberitahu, bukan kita. Tapi kalau seandainya Imam Syafi'i yang memberitahu tanpa ada dalil dari Al-Quran Sunnah, tidak perlu. Mungkin kita katakan itu ijtihad beliau. Ini tidak, Allah sendiri yang memberitahu. Lalu katakan itu pemahaman kalian. Pemahaman kalian. Siapa yang bilang pemahaman kalian? Bukankah Nabi yang menyampaikan? Berarti Nabi kalau tidak itu pemahamannya, Nabi paham tidak dengan apa yang dia sampaikan?
Kalau seandainya ketika dia katakan Allah turun, bukan turun maksudnya, lalu dia dijelaskan, disampaikannya dengan kalimat turun, Nabi selesai nak menyampaikan risalah? Hah? Tak paham. Andainya kalimat turun, Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, ternyata yang dimaksud oleh Nabi bukan turun, tapi yang disampaikannya turun. Nabi jujur tak menyampaikan? Hah? Tak jujur. Karena yang dimaksud bukan turun, bukan Allah yang turun, lalu dibilangnya Allah yang turun, atau Nabi tak pandai menjelaskan. Makanya ini tak pernah ada dalam pikiran sahabat, tak ada pernah ada dalam pikiran tabi'in yang ikut sahabat, tak ada di kepikiran tabi'in yang ikut tabi'in yang ikut sahabat. Kapan ada? Setelah ada syubhat alil kalam. Makanya dulu ahlul kalam beda dengan ahlul hadis. Ahlul hadis itulah ahlus sunnah. Sedangkan ahlul kalam ahlul ra'yi wal hawa. Ahlul ra'yi wal hawa. Kalau sekarang itu balik, ahlul kalam itu yang ahli sunnah asli. Bah, kalau cara ahlus sunnah tidak pakai sunnah. Bahwa cara ahlus sunnah tapi tidak pakai sunnah. Seluruh sunnah ditolak maknanya. Seolah-olah Nabi tidak pandai menyampaikan hadisnya. Makanya Al-Walid Al-Qarabisi nasihati semuanya, tinggalkan ilmu yang saya ajarkan kepada kalian ini. Berarti dia selesai, dia sudah lepas tanggung jawabnya, karena dia pesankan pada anaknya, pada keponakannya, kerabatnya, murid-muridnya, bahwa jalan yang saya tempuh ini adalah jalan yang keliru. Itulah sebabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melarang Imam Al-Muzani untuk menempuh jalan itu lagi. Karena dia paham bahwa jalan itu adalah jalan yang berliku, jalan yang banyak ragu, jalan yang bikin bimbang, yang tak pernah ditempuh oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam. Fakana ni'mal muallima wal murabbiya alladhi yahisu da'iman ala manfaati tullabih, sehingga dia menjadi sebaik-baik guru dan sebaik-baik pendidik yang sangat antusias selamanya untuk memberi manfaat kepada murid-muridnya, wa tawjihihim al-wijhatas sahihah, dan mengarahkan dengan arahan yang benar. Wa mimma yadullu ala alaqatil Muzani bi Syekh Syafi'i alaqatan khassatan ma dzakara al-Muzani anna Syafi'iyya akhadha bi yadihi faqala. Di antara yang menjadi bukti bahwa Asy-Syafi'i dan Al-Muzani sangat dekat antara guru dengan murid ini adalah yang disebutkan oleh Al-Muzani sendiri dalam riwayatnya, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i, anna Syafi'iyya radhiyallahu rahimahullah wa radhiyallahu an akhadha biri. Syafi'i suatu hari memegang tangan Al-Muzani. Faqal, lalu dia membaca syairnya. Imam Syafi'i kan penyair ulung, bahasanya bahasa tinggi. Sampai Ibnu Hisam An-Nahwi mengakui bahwa perkataan Asy-Syafi'i adalah hujjah dalam bahasa Arab. Adalah hujjah dalam bahasa Arab. Andainya orang berselisih dalam masalah bahasa Arab, maka dalilnya boleh dipakai perkataan Imam Asy-Syafi'i menurut ahli bahasa Arab. Uhibbu minal ikhwani kulla muwati. Saya suka dari semua saudaraku orang yang selalu suka muwati senang. Ditawarin makan, mo bobo kojo lewo, bopay mo jalena. Lewo ndak bakal macam itu. Hah? Lewo. Tapi kalau bila bahanda nak laju makan mur satu, bobo kojo nanti dahulu. Lewonya? Nah, jadi ini makna muwati mutawi. Artinya gampang diajak, ajak belajar bagus, ajak bersedekah siap, ajak pergi, pokoknya semua yang kita inginkan mau. Paham ya? Nah, ini namanya muwati mutawi. Itu kawan yang selalu suka dan senang untuk dimintai untuk pertolongannya, atau kapan saja diajak mau. Nah, wa kullu ghadidit tarfi an atharati,
dan setiap sahabat yang suka memicingkan mata bila melihat kesalahan-kesalahan. Bukan kita berteman ini, kita berkawan ini bukan tanpa ada kesalahan. Sahih? Masa sejak pondok berkawan sampailah babini, lawas belo cucu, berkawan jule. Tidak pernah ada salah? Hah? Tidak pernah kecewa? Minimal ada PTJ. Tidak isarannya kan? Kecewa aja deh. Sah? Itulah janji deh. Bisa minjam. Esok bulan 8. Bulan 8 tidak jadi beda. Kecewa tidak? Kecewa. Tapi kalau bisa ghadul basar, artinya memicingkan mata atas semua kesalahan ini, kan tidak terlalu prinsip. Sah? Tidak terlalu prinsip. Maka yang seperti ini saya suka, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab seperti kata murid Imam Asy-Syafi'i juga, Imam Ahmad rahmatullahi alaih, dia katakan wajadtu tis'ata a'syaril adabi fit taghadhi. Saya dapatkan 9/10 dari adab dan akhlak yang baik itu adalah suka memicingkan mata melihat kesalahan saudara. 9 dari adab yang baik itu dari 10, 9/10 adalah bisa memicingkan mata seperti enggak tahu. Bukan enggak tahu, lain. Tahu tapi seolah-olah tidak tahu. Dilapor doang, Ustaz, si anu macam itu ke Ustaz. Salah. Caklah. Bahkan bongila apa hitung lapor ke dan. Sedia lapor Ustaznya, ini mau dah Ustaz makan tiang esoknya. Kan cak juga ni. Jumat dah berakah esoknya. Kan ya? Kan tak. Sabu memang buang-buang Ustaz dia. Yang tadi itu jangan disampaikan. Dan itu yang terjadi dengan Imam Ahmad ketika beliau diberikan kelapangan setelah 4 khalifah menyusahkan beliau gara-gara diadu dan dibusuki oleh para pembusuk. Subhanallah, ketika orang mengatakan sekarang zamannya kita ya Ustaz, zamannya kita untuk berbalas. Apa kita Ahmad? Tidak. Imam Ahmad lupa ke salah nang mah. Imam Ahmad lupanya salah noang do. Nah tukang biasiong do. Lupa? Tidak lupa orang. Cuman berbalas tidak. Kalau saya dulu masuk penjara, saya disiksa, dicambuk, tidak boleh ngaji, dipersekusi, dibubarkan, tidak boleh berhubungan dengan murid-murid lagi. Gara-gara bisikan mereka, saya tidak akan lakukan itu. Karena itu masa-masa kelam. Makanya kata Imam Ahmad, semua kesalahan mereka terhadap saya pribadi, saya sudah maafkan. Tapi urusan mereka dengan Allah, kesesatan mereka, itu Allah yang lebih tahu. Tidak ada hak saya untuk memaafkannya. Yang sesat tetap sesat. Jadi kalau mereka sesat jalan dalam beragama, itu Allah yang lebih tahu. Tapi kalau urusan mereka mengadu domba penguasa dengan saya sudah maafkan. Allahu Akbar. Demikian juga dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih yang sangat dibenci oleh ahli hawa dan bidah. Kenapa? Karena beliau mengatakan yang sesat tetap sesat. Tetapi ketika haknya dizalimi, lalu ketika datang ke lapangan, penguasa sudah berpihak kepadanya, murid-muridnya mengatakan, tidak apa-apa. Dia bilang, tidak. Saya berdakwah ini bukan untuk melepaskan dendam dan kepuasan hawa, tapi untuk menyelamatkan manusia dari hawa. Kalau ikut lagi amat, disinilah kehebatannya Ahlus Sunnah itu, yaitu ketika mereka diberikan Allah Subhanahu Wa Taala masa untuk berbalas, mereka sama sekali tidak melakukannya. Karena apa? Karena contohnya adalah Ahlus Sunnah itu contohnya adalah sunnah. Siapa sunnahnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memang mengajarkan itu, bahwasanya sejahat apapun orang kepada Rasul, Rasul tidak membalasnya. Tapi bila syariat dilanggar, bila orang disesatkan, Nabi garang. Sah? Nabi marah. Seperti kata Aisyah radhiyallahu taala, "Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghdabu li nafsihi
Nabi tak pernah marah karena membela dirinya. Walakin idzan tuhikat maharimullah ghadiba lillah. Tapi kalau seandainya syariat Allah yang dilanggar, ada penyesatan, ada hawa yang diikuti, Nabi jelaskan, Nabi marah lillahi ta'ala. Jelas ya? Jadi kalau ngaji tetap ngaji. Ya, yang lui tetap lui, yang sosek harus diluruskan. Tapi kalau untuk menganciki fisik, enggak. Karena itu bukan metode dan manhajnya ahli sunnah. Makanya Al-Walid Al-Karabisi ikutlah manhajnya ahli hadis. Dapat hadis isinya berita, benarkan langsung. Sesuai tak sesuai pikiran, jangan tuduh hadis tapi tuduh pikiran. Tapi dengan syarat hadisnya sahih. Bila isinya perintah, laksanakan. Karena memang itu yang diinginkan Allah dan Rasul dari kita. Allah tak suka kita banyak berbicara tapi tak ada kerja. Tapi Allah suka kita dapat satu, amalkan satu. Dapat dua, amalkan dua. Kita tidak butuh orang super cerdas yang hafal ini, hafal itu. Tapi ketika bab kerja, tidak bisa buat apa-apa. Tidak nampak. Kan semua kita tahu bahwa sesungguhnya solat berjamaah lebih hebat dari solat sendiri, sah? Terus kenapa biarkan masjid kosong? Kita tahu bahwa sesungguhnya, apa namanya ini? Hah? Bermudarat, sah? Bermudarat. Semua tahu enggak? Jangan usah bicara hukum dulu. Hukum ini berbicara berdebat kita dibuatnya. Sah? Berdebat enggak? Tahu enggak? Tahu. Tinggalkan, selesai. Itu maknanya ilmu yang bermanfaat. Kita tahu bahwa mengabsen orang di jalan, apalagi yang gadis-gadis, sah? Boleh enggak? Semua pasti tahu bahwa absen itu absen yang tak dibolehkan. Tapi kok masih banyak yang tukang absen. Dan seterusnya, bahwa kita tahu ini dan itu. Anak muda tidak ada yang tidak tahu membonceng anak gadis seorang tanpa SIM, tanpa surat izin membonceng. Tidak boleh kan? Tapi masih banyak juga yang buat dan seterusnya. Maka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau metodenya ahli hadis itu adalah dapat ilmu diamalkan, berita diyakini. Tapi kalau ahli kalam tidak. Ahli kalam dapat berita, tengok dulu masuk atau enggak. Kalau enggak masuk, tinggal, diragukan. Subhanallah, lebih hebat pikiran antum daripada hadis Nabi SAW. Lalu diklaim itu sebagai manhajnya as-salaf. Mereka tidak paham maknanya, tafwid. Subhanallah, sepakat mereka tidak paham, lalu akidahnya direkomendasikan oleh Allah yang maha mengetahui. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mungkin orang tak ngerti tinggi nilai. Mungkin orang tak ngerti tinggi nilai. Hah? Tak paham lah Al-Quran, tak paham hadis dalam bab itu. Padahal itu bab yang paling tinggi, bab tauhid. Lalu mereka tak paham maknanya. Mungkin mereka dapat radhiyallahu anhum? Nah mungkin. Karena pahamlah mereka. Makanya menisbatkan tafwid kepada para sahabat adalah nisbat dusta, mengada-ngada. Sebab tuan-tuan kalau nak tahu akidah seseorang, dari mana diketahui? Lalu pula kayak gini. Kalau nak tahu keyakinan den, di mana tuan-tuan tahu? Hah? Bodah dadodan. Hah? Nak tahu keyakinan Nabi tentang Allah, dari mana kita tahu? Dari ucapannya. Sah? Ketika dia menyebut Allah di atas, berarti keyakinan Nabi Allah di atas. Lalu diterima oleh sahabat, bahwa itu juga yang diterimanya, disampaikannya kepada tabi'in. Berarti keyakinan sahabat Allah di atas. Lalu antum bilang Nabi tidak paham, sahabat tidak ngerti, tabi'in belo, tiba-tiba datang di abad ke-4 Hijriah, botan tu ma'ana kosan ndak Allah nan dia tidur, tapi kekuasaannya aja. Itu di bumi tidak ada kekuasaan. Jadi kaum muslimin, itulah rusaknya ilmu kalam ini.
dan dianggap itu sebagai ilmunya ahlusun sunnah asli pula itu pula yang asli. Padahal aslinya dalil itu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak tahu keyakinan Nabi dari hadis Nabi, dan Nabi bicara pakai bahasa Arab atau bahasa Acung. Kalau sampai bahasa Arab ni ya dia tak faham nak makna. Tapi kalau le bahasa Acung tak faham makna. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumih. Kami tak utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Supaya apa? Supaya apa? Liyubayyina lahum. Supaya dia jelaskan kepada mereka. Sekarang orang mengklaim bahwa makna itu di zaman sahabat tidak jelas. Boleh cahrur sih. Tak joleh makna dah. Berarti tak pandai sahabat bahasa Arab. Tak sama di sahabat bahasa Arab. Apa dan tok tuan wangi kan? Sahabat tak pandai bahasa Arab. Lain. Nabi tak pandai bahasa Arab. Lain. Allah tak pandai bahasa Arab. Lain. Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Tu sahabat mereka tak faham maknanya. Di mana dapatnya? Buktikan, datangkan satu perkataan sahabat, satu saja, tidak usah banyak, bahwa kami tidak faham makna ayat-ayat sifat dah. Kalau ada, sahih, kita akui. Tapi kalau hanya klaim, itu adalah sesuatu mustahil yang paling mustahil. Karena bertentangan dengan sarihul ayat dan sarihul ahadis. Maka Al-Walid Al-Karabisi pesankan tadi, jangan ikuti apa yang saya ajarkan, ikuti yang diajarkan oleh ahli hadis. Dan ini klop dengan pesan Imam Syafi'i kepada Al-Muzani rahmatullahi taala alaihi. Naam. Yusahibuni bi kulli amrin uhibbuhu. Selalu setia bersamaku dalam segala perkara yang aku suka. Wa yahfazuni hayyan wa ba'da mamati. Dan tetap menjaga nama baikku di saat hidup ataupun setelah mati. Faman li bihadza laita anni asabtuhu. Siapa yang bisa menjadi orang seperti ini, andainya aku mendapatkan, faqasamtuhu mali ma'al hasanati. Kalau dah dapat, saya siap berbagi harta, bahkan berbagi pahala dengannya. Itu dikatakannya kepada Al-Muzani, muridnya sambil memegang tangannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan bukti bahwa Al-Muzani sangat terpengaruh oleh gurunya, kitabnya Ar-Risalah itu adalah kitab yang sangat setia dibaca oleh Imam Al-Muzani, baik di waktu masih hidup maupun setelah Nabi pergi. Baik ketika Imam Syafi'i masih hidup maupun setelah matinya. Dia katakan, qala Al-Muzani rahimahullah ta'ala, seperti dalam Manaqibus Syafi'i al-Baihaqi, qara'tu kitab Ar-Risalati lisy-Syafi'i 500 marrah. Saya membaca kitab Ar-Risalah Imam Asy-Syafi'i 500 kali. Awak kok kali otomat? Yang para pecinta Imam Syafi'i lepas kali tamat. Ngaku je lah. Awak cinta ikut mazhab Syafi'i. Baca kulit kadang-kadang gila. Allah musta'an. Ni Al-Muzani 500 kali. Ma min marratin minha illa wastafadtu minha faidatan jadida. Setiap kali saya baca mesti ada faedah baru. Allah. Sampai 500 kali tolok baca. Apa paling komik tu juga? Allah musta'an. Talab astafiyah fil ukhra. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau bukan karena pengaruh gurunya kepadanya, cintanya kepada gurunya, tidak akan sebanyak itu dia membaca kitab gurunya tersebut. Sudah oleh saya? Tutuplah. Oh, azan dulu. Baik, silakan.
Allahumma kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat Abil Qasim Al-Malti Al-Muzani mengatakan, "Ana anzuru fi kitab risalati Syafi'i mundu 50 sana." Saya senantiasa membaca dan menelaah kitab Asy-Syafi'i sejak 50 tahun. Ma a'lamu anni nazartu fihi min marratin illa wa ana astafidu syai'an lam akun araftuhu. Tak kubaca setiap kali kecuali ada faedah baru yang aku dapatkan yang tidak dapatkan sebelumnya. Subhanallah. Berarti bacaannya serius. Nah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Al-Muzani juga menerima wasiat dari gurunya Asy-Syafi'i menandakan kedekatan itu. Qala Al-Muzani, saya bacakan aja tanpa ta'liq, tanpa komentar. Dakhaltu ala Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i inda wafati. Saya masuk menemui Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika dia akan wafat. Faqultu lahu, lalu saya katakan kepadanya, kaifa asbahta ya Abu Abdillah? Bagaimana engkau di waktu pagi ini ya Abu Abdillah? Qala asbahtu minad dunya rahila. Saya pagi ini akan segera meninggalkan dunia. Walil ikhwani mufariqah, dan akan berpisah dengan saudara.
wa 'ala Allahi warida, dan akan bertemu dengan Allah. Wa lika'sil maniyati syariba, dan akan meminum gelas kematian. Wa lisu'i amali mulaqiyah, dan akan bertemu dengan buruknya amalan-amalanku. Subhanallah. Tawadhu'nya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Fala adri, saya tidak tahu. Nafsi ilal jannati tasiru fahuhanniha. Jiwa ini apakah akan ke surga kembalinya sehingga aku ucapkan selamat? Au ilan nari fa'u'azziha, atau jangan-jangan ke dalam neraka sehingga aku harus menghiburnya. Faqultu, lalu saya katakan, kata Al-Muzani, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, rahimakallah, idzni, semoga Allah merahmatimu, beri saya nasihat. Faqala li, lalu dia katakan kepadaku, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa massil akhirata fi qalbik, dan gambarkan akhirat selalu dalam hatimu. Waj'alil mauta nusba 'ainaik, dan bayangkan kematian selalu di matamu. Wala tansa mawqifaka baina yadayillahi azza wa jalla, jangan lupa di saat engkau nanti berdiri di hadapan Rabbmu, pasti akan ditanya kita. Ditanya, datang perintah kepadamu, kau ikuti atau tidak? Datang berita kepadamu, engkau benarkan dan yakini atau tidak? Datang larangan kepadamu, engkau larak jauhi atau tidak? Bayangkan itu nanti. Apa jawaban kita? Oh, ragu saya dengan berita engkau ya Allah. Mungkin nanti katakan itu? Tidak mungkin. Makanya dari sekarang kita harus tentukan posisi kita. Mau tidak membenarkan apa yang Allah beritakan? Mau tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan? Mau tidak menjauhi apa yang Allah larang? Dan itu hanya bisa di saat kita selalu membayangkan berdiri di hadapan Allah. Berdiri di depan orang tua, takut kan? Berdiri di depan guru, takut kan? Berdiri di depan aparat, takut kan? Ditanya semuanya. Dan itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah SWT. Wa kun minallahi ta'ala ala wajah. Selalulah malu kepada Allah. Malu yang diikuti rasa takut. Wajtanib maharimahu, jauhi segala yang diharamkannya. Wa addi faraidahu, dan tunaikan segala kewajibannya. Wa kun ma'al haqqi haitsu kan, selalulah bersama kebenaran dimanapun beradanya. Jadi tidak terpengaruh oleh banyaknya orang, atau tidak terpengaruh oleh kuatnya orang, atau tak terpengaruh oleh kepentingan lainnya, tapi berada di atas kebenaran dalam keadaan apapun. Itu nasihat beliau. Wala tastasghiranna ni'amallahi 'alaik, jangan kau menganggap kecil nikmat Allah kepadamu. Wa in qallat, sekalipun sedikit. Wa qabilha bisyukur, tapi terimalah dengan syukur. Wal yakun samtuka tafakkuran, ketika diam engkau berpikir. Wa kalamuka zikran, ketika bicara harus terhitung zikir. Jangan sembarang bercakap, harus berisi zikir. Wa nadharuka ibrah, dan melihat jangan kosong, harus mengambil pelajaran. U'fu amman zalamak, maafkan orang yang zalimimu. Wasil man qata'ak, sambung hubungan dengan orang yang memutuskanmu. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, buat baiklah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Wasbir 'alan na'ibat, sabarlah terhadap segala musibah yang datang. Wasta'iz billahi minan nari bittaqwa, mintalah perlindungan kepada Allah dari api neraka dengan cara bertakwa. Faqultu, kata Al-Muzani, saya katakan, zidni rahimakallah, tambah lagi lahai Abu Abdullah, semoga Allah merahmatimu. Faqal, dia katakan, liyakun as-sidqu lisanak, hendaknya sidik itu sifat lidahmu. Sidik itu jujur.
Wal wafa'u imadak, dan tepat janji itu sebagai sandaranmu. Subhanallah, tepat janji itu sebagai sandaranmu. Jangan berjanji kalau untuk dimungkiri, jangan berkata kalau tidak benar. War rahmatu samaratak, dan rahmat kasih sayang adalah buah dirimu, adalah buahmu. Orang bisa mencicipinya dan menikmatinya, bahwa dari dirimu terpancar rasa kasih sayang, bukan garang. Wasyukru taharatak, dan syukur itu sebagai penyucimu. Wal haqqu tijaratak, dan kebenaran sebagai daganganmu. Kalau berdagang juga berdagang yang benar, jangan kebatilan, tapi berdagang yang hak. Wat tawaddud zinatak, dan membuat orang sayang itu sebagai perhiasan dirimu, bukan membuat orang benci. Ya, kalau kita suka meremehkan orang pasti dibenci orang. Maka sukalah menghargai orang. Kalau kita pelit dibenci orang, maka sukalah untuk bermurah kepada orang. Kalau kita pemarah dibenci orang, maka sukalah memaaf, dan seterusnya. Tawaddud, berusaha untuk merebut hati orang. Wal kitabu fitnatak, dan Alkitab sebagai sumber kecerdasanmu. Wa ta'atu ma'isyatak, dan taat itu adalah kehidupanmu. War ridha amanatak, dan ridha adalah amanahmu. Wal fahmu basiratak, dan pemahaman adalah basiratak, ilmumu. War raja'u istibarak, dan harapan kepada Allah sebagai penyabarmu. Wal khawfu jilbabak, dan rasa takut sebagai jilbab, pakaian yang melindungimu. Was sadaqatu hirzak, dan sedekah sebagai sebagai jimat, pelindungmu. Was zakatu hisnak, dan zakat sebagai bentengmu. Wal haya'u amirak, dan malu adalah sebagai amirmu, pemimpinmu. Wal hilmu wazirak, dan sifat santun sebagai menterimu. Wat tawakkulu dir'ak, dan tawakkul sebagai perisaimu. Wa takunu dunya sijnak, dan jadikan dunia sebagai penjara bagimu. Wal faqru daji'ak, dan kefakiran adalah teman tidurmu. Wal haqqu qa'idak, dan kebenaran sebagai panglimamu yang harus ditaati. Wal hajju wal jihadu bughyatak, haji dan jihad sebagai cita-citamu. Wal qur'anu muhadditsak, dan Al-Qur'an sebagai yang bercerita dan menyampaikan berita kepadamu. Wallahu mu'nisak, dan Allah yang menjadi teman yang menenangkanmu. Faman kanat hadhihi sifatuhu kanatil jannatu manzilatah. Siapa yang sifatnya ini, kata Imam Asy-Syafi'i, maka surga insyaallah adalah tempat tinggalnya. Ini wasiat Imam Asy-Syafi'i menjelang meninggal kepada Imam Al-Muzani, fakanat ni'matil wasiyah. Dan wasiat inilah barangkali yang membuat Imam Al-Muzani menjadi orang yang sangat berkhidmat kepada mazhab imamnya atau gurunya Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Seperti diakui oleh Imam Syafi'i, Al-Muzani nasiru mazhabih, dan Muzani adalah pembela dan penolong mazhabku. Dan dari beliau banyak sekali murid-murid yang mengambil ilmu tersebut. Dan setelah Imam Al-Bughaiti, murid Imam Asy-Syafi'i yang lain, meninggal, dan juga meninggal di penjara karena difitnah gara-gara akidah juga oleh ahli syubhat, Allah musta'an. Akhirnya Al-Muzani lah yang menggantikannya mengajarkan fikih Asy-Syafi'i di Mesir. Semoga Allah merahmati Imam Al-Muzani, merahmati para guru-gurunya dan murid-muridnya, dan semoga kita termasuk yang mencintainya lillahi ta'ala dan menghidupkan warisannya ini, khususnya kitabnya Syarhu As-Sunnah ini. Mudah-mudahan Allah masih memberi kita kesempatan untuk mengambil kebaikan dari apa yang beliau wariskan, dari ilmu yang tentu saja tidak sedikit pengaruh gurunya Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih di dalamnya, karena beliau adalah hasil didikannya. Demikian kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Atau
Jangan songyan itu. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Mu'aqib. Manaqib. Oh, manaqib. Oh iya. Dan lalu pun apa munasabah kan? La mu'aqqiba li hukmihi gitu. Kamu lupa. Bisa ada keinginannya di munasabahnya soal. Di kajian terakhir dia salihin. Dia salihin. Berarti itu. Baik, barangkali maksud itu utangnya lupa wingi lah. Kalau minta maaf bahwa sesungguhnya orang yang melakukan bid'ah dalam agama seolah-olah dia mentakrib Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mengatakan Allah dan Rasul belum menyelesaikan agama ini, lalu ditambahkan oleh yang datang belakangan. Sebab yang namanya bid'ah itu bisa diketahui oleh Allah dan Rasul, tapi tidak disampaikannya. Berarti menyembunyikan Nabi alaihissalam. Atau Nabi tidak tahu itu baik, tapi diketahui oleh orang yang menciptakan bid'ah itu. Berarti pencipta bid'ah itu menganggap dirinya lebih baik dari Nabi alaihissalam. Seolah-olah dia mentakrib Nabi Allah alaihissalatu wassalam. Di dalam segala keadaan bid'ah itu tetap tidak direkomendasikan. Sebab apa? Andainya dia baik diketahui oleh Nabi, tidak disampaikannya, Nabi menyembunyikan, itu mustahil. Atau dia baik tapi tidak diketahui oleh Nabi alaihissalatu wassalam, berarti Nabi tidak berilmu dibanding dengan yang menemukannya. Atau dua-duanya Nabi tahu, lalu tidak disampaikannya, lalu kita yang mengetahuinya. Seolah-olah kita menganggap bahwa kita lebih baik dari Nabi alaihissalatu wassalam. Walaupun tak mungkin orang mengucapkan itu. Tidak ada satupun orang yang akan mengatakan saya lebih baik dari Nabi, tidak mungkin. Tapi konsekuensinya kan itu. Konsekuensinya itu. Bahwasanya ketika kita buat suatu bid'ah, kita mengatakan itu baik. Tahu tidak Nabi itu baik? Kalau tahu, kenapa tidak disampaikannya? Berarti kalau dia tahu, berarti dia tidak sampaikan, mustahil dia menyimpan sesuatu dari syariat. Kalau seandainya dia tidak tahu, tidak tentu dia awak. Berarti awak lebih hebat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau gitu, makanya nanti ikutan kita tidak akan sama. Makanya lahir pula mudarat yang lain, bahwa umat tak akan pernah bersatu. Karena apa? Ikutannya tidak satu. Kalau seandainya dibolehkan berbuat bid'ah, masing-masing ini bikin bid'ah, akhirnya imamnya nanti akan berbeda-beda. Dengan demikian menyatukan umat hanya mimpi di siang bolong dengan bid'ah. Sebab dibukakan pintu untuk berbeda, macam mana untuk bersama? Padahal Allah sudah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi la mu'aqqiba li hukmihi. Tidak ada yang boleh lagi mentaqib, menambahkan, memperbaiki dan meluruskan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Lihat, Anime siapa? Manaqib itu jamak manqabah. Manqabah itu adalah sifat dan kelebihan. Fadilah. Jadi semakna dengan fadilah. Kadang disebut fadail.
Disebut kadang dengan disebut manaqib. Jelas tuh? Jadi hal-hal yang orang barangkali tidak tahu keutamaan itu lalu diangkat. Sehingga disebut dengan manaqib. Naam, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Saya terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.